masawi atau sabul amwat ketika memang dia adalah orang yang tadi atau orang fasik dan ada maslahat untuk didzikrul masawi tadi, yakni berupa supaya orang-orang ini tidak menganggap dia orang jelek kok dikatakan baik, ini akan menimbulkan, berarti gak masalah kita mengerjakan kejelekan karena dia meskipun orang jelek itu tetap dianggap orang baik. Artinya ketika ada masalah seperti itu untuk supaya tidak diikuti oleh orang-orang lain kejelekannya, ini kan menjadi boleh untuk dzikrul masawi. Lah sehingga sebetulnya kalau dalam kasus kita ini kan jelas dalam deskripsi ini kenyataannya mayit tadi itu kan orang yang jelek, artinya orang yang fasik, bahkan kefasikannya ini sudah sampai taraf mutajahir atau mu'lin. Sehingga kalau melihat dari konsep fikih kita atau kitab-kitab kita ini seharusnya ya boleh saja. Artinya boleh bagi masyarakat awam untuk memberi persaksian kalau dia adalah orang yang jelek karena ada masalah tadi. Dan ini poin pertama ya. Ini poin pertama. Nah kemudian setelah itu derek nih, kita lihat ya. Ini ibaratnya mungkin gambar itu ibaratnya pun kuatah seperti ini. Artinya kalau dari sisi secara takbir, itu awalnya adalah boleh bagi orang lain untuk memberi persaksian dia adalah orang yang jelek karena ada masalah berupa tahdzir atau tangfir tadi. Namun dari sisi lain, andaikan tidak diberikan persaksian oleh Pak Mudin tadi, niku Pak Mudin akan mendapatkan gunjingan dari masyarakat awam atau dari pihak keluarga. Kok tidak diberi persaksian? Niki kan berarti kan ada gunjingan dari orang-orang lain. Yang mana gunjingan niku ternyata kalau dalam secara ibarat niku sangat berpotensi. Artinya sangat dipertimbangkan. Terbukti dalam seperti ibarat yang ada di Fatawi Hadisiyah niku kan dijelaskan kalau semisal nanti seorang jenazah niku tidak ditahlili, kok nanti semisal kalau nggak ditahlili akan menimbulkan gunjingan, ini kan bisa menjadi boleh. Padahal awalnya niku adalah hukumnya adalah hukum yang haram. Artinya mengadakan acara tadi awalnya hukumnya adalah haram atau mungkar, minal mungkarat. Tapi bisa boleh ketika ada gunjingan andaikan tidak dikerjakan. Nah ini awalnya barang yang haram saja itu bisa boleh ketika ada gunjingan. Apalagi dalam masalah kita yang niku awalnya cuma boleh jawaz dzikril masawi, ketika ditabrakan dengan adanya gunjingan ini saya kira kok jelas nanti bisa menjadi boleh, jelas bisa menjadi boleh. Artinya memenangkan dafu asnatul juhal tadi. Terbukti dari ibarat yang di Fatawi Hadisiyah awalnya barang mungkaron, ketika nanti ada dafu asnatul juhal ini bisa menjadi boleh. Apalagi dalam kasus kita yang awalnya cuma jawaz dzikril masawi, kok nanti ditabrakkan andaikan tidak diberi isyhad niku akan ada gunjingan, maka saya kira ya jelas nanti bisa menjadi boleh, bahkan bisa menjadi sunnah. Boleh menawi saking kula ngoten niku tasawur dari rumusan teman-teman tadi. Salahipun saya tawarkan kepada konco-konco, seandainya kita tilah, jadi fi'lu dari Pak Mudin ini secara bahasa adalah tolabus syahadah atau istishhad. Secara ibarah shorihah tentang konsep istishhad niku saya jumpai di Fathul Alam. Jadi teng Fathul Alam niku memang redaksi ini pun langsung yastashhidu. Ma yaqumu katsirun min anna syakhsan minal hadirin lis-shalah 'alal mayyit yastashhidu 'alaihi ba'das-salam yustashhadu 'alaihi ba'das-salam minha, sehingga fayaqulun alul khair. Ngoten niku aslun fis sunnah. Nah, lepas dari ibarat ini ya, saya tawarkan begini. Jadi istishhad dari Pak Mudin atau tolabus syahadah, minta persaksian. Status
para pentakziah adalah syahid karena mereka asyhadu. Nah, apakah dibenarkan tindakan Pak Mudin atau tokoh masyarakat setempat sebagaimana dalam deskripsi tokoh masyarakat mergo Mudine gak teko ziarah kubur ziarah wali akhirnya kan Mudin dadaan mau pondok-pondok niku ta. Kebiasaan thalabus syahadah atau istisyhad ini dimanapun kita jumpai. Nah, menurut ibarat-ibarat yang disodorkan di depan ini, seandainya fi'lu Pak Mudin ini kita cantolkan pada Al-Fatawil Fiqhiyah Kubro Ibnu Hajar Al-Haytami. Jadi sesuatu yang dilakukan dan tidak bertabrakan dengan sesuatu yang diharamkan. Seandainya ditinggalkan, di situ akan berpotensi adanya gunjingan dari orang-orang aman. Hukumnya bagaimana? Letter ibarat niki yo lahur matafi. Niki ibaratnya mboten perlu kula waca komplit maklum sedaya. Maklum. Terus lahur matafi illa in fu'ila syai'un minhu linahwi naihatin aw rasain. Kecuali kalau bertabrakan dengan sesuatu yang dilarang oleh syariat. Seperti adanya ratap-ratap geru-geru nangis ya malah boten pareng. Tapi ketika melakukannya ada satu bentuk kosdu atau tujuan wa man qasada bi fi'li syai'in minhu daf'a al sinatil juhal wa khawdihim fi irdihi bisa babi tarki yurja ayub tabalahu thawabu dzalik ahdan min amri sallallahu alaihi wasallam ila akhir. Jadi apa yang dilakukan oleh Pak Mudin ini sesuatu yang diperbolehkan. Ngoten to, Pak Mudin boten bersaksi tapi minta persaksian. Niki riyen disepakati napa dereng? Dereng, Pak. Monggo nggih, benar ngeten. Niki meskipun niki teng nelo autor ya, tapi ini bisa menjadi sebuah acuan. Ada perbedaan antara syahadat dan sabul amwat. Kalau sabul amwat, bagaimanapun teorinya itu tetap haram. Yang boleh itu adalah sabul ajnas. Buatan Pak Mudin kan buatan sabu Pak Imam, mana mau minta persaksian. Nggih, betul. Tapi mata kan kepanggan jawab. Monggo ring-ring dulu. Pakai ibarat dafa asnatul juhal itu untuk memperbolehkan Pak Mudin tolakul Istisyhad. Pertanyaannya apa namanya permintaan ini dan jelas-jelas si mayat ini fasik ahli ma'asi mahum secara asalnya apa hukumnya dan ketika nanti Pak Mudin itu meminta saya atau saya pasti masyarakat akan gak enak meninggal saya pasti akan mengatakan saya sedangkan ibarat tadi yang saya baca di Sarwani al-adhan asani as-sudah tidak boleh ngomong saya, nggak boleh ngomong ketika memang laisa ahlan bidzalik tidak karena al-mayit laisa ahlan bidzalik hal yajuzu bikru masalihi awis sukut al-adab asani harus nah ketika nanti si Al-Mudin minta lagu asyahadat atau istisyhad maka si masyarakat yang hadir akan tertuntut mengatakan saya
Nah, mengatakan sah ini boleh atau tidak, kita belum sepakat. Sedangkan ibarat di fatwa kubro dan fatwa sanad juga itu mimmalah hurmat. Ketika hurmat hal yajuz al-fi'lu dan asal jihad la yajuz. Sedangkan kita belum sepakat. Bila bisa kita beri. Manten. Tak teruskan ke serta-serta. Aku mau belum mari bapak itu dia dilu. Ngeten nggih. Niki tolabus syahadah. Berarti bahanannya menggarisbawahi berefek pada niki lah sing digarisbawahi efeknya nggih. Berefek nanti masyarakat mesti muni sae, ngoten. Nggih. Niki kan ngeten nggih. Ibarat-ibarat yang ada niku hanya menjelaskan tentang orang yang bersaksi. Nah, sekarang yang perlu kita garis bawahi ini ucapan Pak Udin tolabus syahadah bentak persaksian dan pasti dijawab saya dalam kondisi mayat niku awon. Ngeten niki hukume pripun? Nggih. Niku. Nggih, Bun. Moderator. Monggo niki Moderator tak terus lebarku moderator aku lebar dhisik. Aku rong mari maca ibarat. Jo Pak Ijo. Kalau dalam deskripsi ini kan bahwa Pak ini mungkin sekarang kesaksian saya tapi itu ini muazzin itu mengatakan saya padahal untuk saya ini kan tidak boleh karena ini adalah pemberian ini barang besar dalam Sabtu. Jadi menurut saya ini dikerucutkan pada deskripsi karena itu diganti sebenarnya kan masih promosi. Jadi kalau dari perdebatan tadi, kalau yang saya amati kan kalau ibarat yang istishad itu adanya di Adib Matori sama dengan di Fathul Alam itu sama, dan itu masih bisa kita pakai Syafi'iyah bahwasanya istishad itu ternyata lahu aslun fi sunnah, punya dasar dalam syariat Islam istishad. Lah kemudian dalam permasalahan kita itu apakah juga pengaruh pada jawaban dari syahid? Yang kita bahas ini kan hanya dalam deskripsi, dalam deskripsi itu dilema dari Pak Udin. Walaupun kasusnya banyak, tapi yang di deskripsi itu ketika tidak memberikan istishad, tidak meminta persaksian, itu malah dianggap tidak baik. Orang yang tidak tahu akan menjadi tahu bahwasanya dia itu jelek. Kenapa? Karena tidak ada istishad. Kan dilemanya masih seperti itu dalam deskripsi ini, Bang.
Dan ini adalah sudah menjadi adat kalau melihat dari deskripsi. Kalau ada orang mati, ya pasti dari Pak Mudin itu istishhad, meminta persaksian. Ketika tidak, maka akan timbul berbagai persepsi yang jelek. Persepsi yang jelek baik itu pada Mudin juga pada mayit. Yang kita bahaskan ini. Dan ibarat yang ada dalam istishhad itu yang dimaknai ini, bahwasanya lahu aslu. Nah, kemudian ada aridi yang saling ta'arud dari perdebatan tadi. Aridi yang pertama dari Pak Mudin, ketika tidak ada istishhad, maka tentu akan menimbulkan tudingan dari masyarakat dan juga dari keluarga. Itu sisi aridi dari Pak Mudin yang seperti itu. Kemudian ada aridi lain, ketika nanti di istishhad, maka akan menimbulkan jawaban sahih padahal dia ahli ma'asi. Kan seperti itu toh yang dua aridi tadi. Tapi yang jelas hukum ikdam dari istishhad itu adalah lahu aslun. Belum. Maka aridi, dua aridi ini, walaupun ketika menyebutkan baik sanak kepada ahli ma'asi, itu kan juga hilaf. Redaksinya berbeda-beda soalnya. Kalau yang di Fathul Bari As-Sahih itu mengatakan boleh. Kenapa? Karena ketika dia ahli ma'asi, kemudian ada syahadah baik, ada tanah, itu berarti Gusti Allah memberikan ilham kepada hadirin untuk mengatakan baik. Gak semuanya loh orang itu ada syahadahnya. Kadang ada hal tertentu yang menyebabkan tidak jadi adanya syahadah istishhad. Jadi kalau melihat ini bahkan diperbolehkan. Untuk fikru ikdamnya itu lahu aslun. Apalagi ditambah dengan aridi dari masyarakat atau keluarga ketika tidak istishhad, ini nanti akan menimbulkan gunjingan. Lah mengenai ikdam Pak Mudin ketika menimbulkan taratubul hukmi yang di situ menjawab sahih, padahal dia ahli ma'asi, itu juga ada khilaf dan di Al-Fathul Bari itu boleh. Sanad kepada ahli ma'asi, muklim bil fisik itu boleh. Kenapa? Karena itu tadi yang pertama masalah khotimah itu mukhtirah, kemudian yang kedua adalah dalam Fathul Bari As-Sahih itu mengatakan ketika ahli ma'asi tapi ada sanad baik, itu Gusti Allah memberikan ilham kepada hadirin itu bahwasanya dia adalah termasuk orang yang baik. Jadi kalau menurut hemat kami yang ibarat yang sudah ada tadi dan yang di depan ini belum ada penguat yang signifikan untuk tidak memperbolehkan dari fikru Pak Mudin, tidak memperbolehkan. Oke, kedap pulau nambahi kedip yang belum terbahas. Jadi bahwa hadis yang mengatakan adkhalahullahu jannah ini ternyata Ibnu Hajar mengarahkan hal itu. Hematnya itu bukan syahadah yang seperti jarh wa ta'dil itu, yang benar-benar kritis atau dalam konsep apa? Sodakoh amanah, bahasanya wakif atau nadir bukan. Jadi mukhosomah bukan. Tapi dimaknai dengan persaksian tersebut fayakununa kada'ina asyafi'ina. Jadi orang-orang yang bersaksi itu seperti halnya mendoakan. Makanya dalam hadis-hadis itu kan bahasanya wajabat antum syuhada'ullah fil ardh. Berarti otomatis kalau kita hanya menelusuri dalam kasus sahih atau sahih, jika ada orang yang mengatakan sahih itu ya boleh-boleh saja, kan nggak sampai wajib untuk tahdzir gitu. Nah, bahasa boleh kemudian kita arahkan kepada itu wajib kan sangat jauh. Sehingga ketika dikatakan apakah boleh, ini murni tanpa membahas tentang Pak Mudin tadi,
sae napa saenya. Kalau yang dibahas adalah ucapan syahadah itu bukan murni syahadah tapi ada unsur doa. Sehingga kalau mendoakan ya sah-sah saja. Itu pun istilahnya kalau kita larikan ke dalam Fathul Bari kan ada dua pentakwilan disebut oleh Pak Khalid tadi. Ya, sehingga dalam kasus sae napa sae menghukumi sae napa saenya sendiri, ini pun juga seperti doa ditambah dengan amrun arid tadi, amrun khariji tadi mengenai Pak Mudin yang ngejak husnudzon bahasanya ngoten ya. Pak Mudin sing ngejak husnudzon ditambah kali dalam ibarat yang lain itu dibahasakan gini. Hukum sabul amwat ini dalam Futuhatur Rabbaniyah disyaratkan Nawawi. Itu kan kalau amwatnya kufar boleh. Tapi kalau ada dampak terhadap keluarganya yang muslim, kemudian dia merasa ta'adzi, tersakiti karena keluarganya yang kafir itu dipisui, diolok-olok, itu maka nggak boleh. Nah, berarti kita ketika menghukumi sae napa sae yang sesuai dengan deskripsi ini harus juga mempertimbangkan amrul kharij, yaitu bagaimana perasaan keluarga tadi. Nah, ibaratnya kita nih, jadi kita sing maos lho nggih. Pun Tengah autor. oh nggih pun. Nah, akhirnya masalah pun pasti kula ngeten. Kalau hanya dengan bertendensi hadis ayyuma muslimin sayyidalau arba'atun itu tadi, tanpa memandang ada amru aridi, kita nggak bisa. Betul lagi. Iku hebat kula kata saya begitu. Ini pakainya istisya atau pakai apa gitu? Kok konsepnya pakai sabun juga itu? Sabunnya gimana? Itu perlu dibedakan. Oke, belum. Ada berbeda, harus beda. Nggak boleh nggak beda. Bagi masyarakat ini konsepnya apa? Jalan tadi yang setelah. Terus ngeten bahwa sebenarnya ditanyakan kemudian itu ngejak bersaksi. Kita sepakat ini boleh, ya. Bersaksi yang betul boleh kan ya? Cuma persaksian ini kita bahasakan apa? Dampaknya itu apakah seperti yang sampean ada yang ngomong tadi ini ketika ngomong awal kepada masyarakat yang di situ meskipun itu memang fasik ini sama aja apa mengata-ngatai jelek tidur syar atau satu sehingga dalam hal ini mungkin itu malah kejam ngomong sing elek semacam itu ataukah ini diartikan ini sebenarnya bukan tidur syar tapi ini hanya sebuah kebutuhan tidak kejam terus lah saelek-elek ini mayat itu kan dia sudah mati ya kan saelek-elek mayat kan elek-eleknya ya udah tenang aja tapi dia itu tidak bisa kita pungkiri masih punya kebaikan cuma keburukannya lebih dominan sehingga dalam hal ini saya ketika diartikan bahwa syahadah itu diartikan doa berarti ngomong enaknya mungkin dalam kasus ini kejak doa bareng-bareng moga-moga mayat sing elek ini yang lebih butuh doa kita doakan baik Kalau orang itu sudu, nah sebentar ini kan saya minimal kan realitanya nggak begitu. oleh karenanya begini sebenarnya sebentar sebenarnya hal yang mengharamkan itu yang saya justru janggal tadi ada bahasa tahdir kita akan siapkan dulu tahdir jadi dalam hal ini mungkin tidak tahdir misalnya apa tahdir itu apa setahu saya seperti ibarat yang dibaca ini tahdir itu sebenarnya adalah sesuatu atau istilahnya ini bentuk ancaman jadi ini mayat jelek jangan begini tapi itu yang jelas yang berbicara kemudian yang dibicarakan itu kasusnya memang pelik yang ditemukan itu di dalam syarah hadis itu ya tahdir itu ya jarhu wa ta'dil jadi untuk memurnikan sanad hadis ini jangan sampai ada rawi yang di situ bermasalah sehingga berpotensi takdir kepada kanjeng Nabi akhirnya di situ harus diberitahu ngomong elek-elek tidak masalah
wajib. Yang kedua itu dalam masalah persaksian. Loh, kenapa kok oleh takdir? Karena begini, jangan sampai di dalam persidangan itu ada unsur ibtolhan, membatalkan putusan sidang yang asalnya benar jadi salah. Gara-gara dalam persaksiannya ini tidak kompeten. Sehingga dalam sisi tazkiyah, dalam menguji kebenaran saksi boleh menyebutkan kejelekannya. Ini saksi bisa tahu nyolongan. Ini hati-hati. Boleh. Tapi kalau dalam kasus ini menurut saya wabah kalau kita hati. Justru yang muncul itu meskipun dia itu memang pernah melaksanakan maksiat, tapi minimal dari keluarganya ini sholat. Arab diarani elek sholat. Ya nopo mboten. Ya jenengan itu ya gak ngrasake. Nek sampean sehingga begini. Menurut saya dalam jawaban ini menurut saya sebentar seperti yang diarahkan sebelumnya. Jadi sebelum itu artinya ngejak syahadat, artinya ngejak mengharapkan kebaikan mayitnya di situ memang dalam keadaan butuh doa, sehingga di dalam Fathul Bari alul khair itu atau khair itu diartikan edraina kan semacam itu. Tapi bahasanya jangan istishhad, Pak. Kita bisa nanti sebentar. Saya ini bicara pakai ibarat di dalam Fathul Bari memang dibahasakan istishhad. Istishhad. Sebentar. Dalam Fathul Bari dibahasakan istishhad. Jelas. Kalau Anda punya konsep lain, monggo. Tapi itu mau mentok, diartikan begini. Wafatorudu artinya ketika istishhad ini dimintakan kepada orang awam, jawabannya Fathul Alam apa? Karena Fathul Alam. Gue wahid. Gak pantas kan ya bukan berarti kok haram, ya kan? Bisa mungkin gak pantas itu ya mungkin sama lah seperti sama jamaah itu jadi imam itu sama kausa kan juga pantas, ya kan? Gak sampai haram. Oleh karenanya dalam kasus ini kok belum ada yang di situ mengharapkan. Sepakat tidak? Baik. Kalau memang sudah sepakat, saya menangkap ada satu sebenarnya sisi yang belum terpecahkan. Kalau memang itu disepakati dalam kasus ini adalah mayit yang terkenal melakukan fasad, kemudian ketika kita ditanya itu baik atau itu buruk, kemudian kita jawab baik, apakah di situ tidak bernuansa berkata-kata yang tidak sesuai dengan realita? Karena tadi saya mengatakan bahwa baik dan buruknya mayit itu masih tergantung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti kan belum jelas. Nah, menisbahkan kata-kata baik dalam keadaan mayit itu belum jelas nasibnya. Ini apa gak gitu? Sebentar. Ini coba ini mungkin ini ada sisi beratnya. Kalau tahbir tadi saya kira sudah beres lah. Sepakat itu tidak mengharapkan. Tapi dalam sini ini mungkin saya ingin ketegasan. Ngomong saya pada mayit yang di situ terkenal dengan fasadnya. Apakah ini masih bernuansa omongan sesuai dengan realita? Atau nanti bagaimana? Ya kan ya? Pas karo keadaan ukuran semacam itu. Tapi ini tidak menafikan memang bisa kita tahu ya. Al-khair itu bukan berarti vonis baik, tapi di situ ada kemungkinan muga-muga dari mayat si A. Itu lain lagi. Ya mungkin itu tambahan dari saya mungkin. Di sini menjawabkan itu mereka dengan juga tadi dalam kitab Al-Matalib di situ ada bahasa lalu asli sunnah, kemudian di sini ada usul ada usul dan juga ada usul yang betul al-sunnah. Jadi mau dengan berjujurin saking sikodin, ini kepung mau Kalau lagi batas setuju. Langsung Ya kan intinya kan bagaimana menanggapi kalau ibarat kitab salahnya itu sore bahwa mayit itu ketika mustajab bil ma'asi mustajab itu walaupun kita tidak mengetahui usirun apa enggak itu tetap ketika kita melihat kebaikannya mayit itu sunnah untuk iman sore sunnah
Nggih, betul. Betul. Oke. Lah